Bayangin kamu lagi naik kapal di Laut Jawa. Airnya kelihatan tenang, biasa saja. Tapi jauh di bawah sana, ternyata ada gunung purba raksasa yang sudah tertidur jutaan tahun. Serius, gunung, tapi posisinya di dasar laut. Gunung ini bukan sekadar batu biasa. Dulu dia pernah aktif, memuntahkan lava dan membentuk sebagian wilayah Nusantara. Sekarang dia tersembunyi di bawah laut, seperti rahasia geologi yang baru perlahan terungkap. Hari ini kita bakal membahas asal-usul gunung purba di bawah Laut Jawa. Dilihat dari sisi geografi, sejarah bumi, geologi, bahkan fisika alam. Tenang, kita bahas santai, tanpa bikin kepala ikut meletus. Banyak orang mengira dasar laut itu cuma pasir dan lumpur. Padahal sebenarnya ada gunung, lembah, bahkan patahan bumi. Laut Jawa sendiri menyimpan struktur geologi yang terbentuk sejak puluhan juta tahun lalu. Secara geografi, Laut Jawa berada di atas bagian kerak bumi yang disebut paparan Sunda. Dulu wilayah ini bukan laut. Pada zaman es, daerah ini justru berupa daratan luas yang menghubungkan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di daratan purba itu, aktivitas vulkanik terjadi cukup intens. Gunung-gunung api terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi. Sebagian gunung tersebut kemudian tenggelam ketika permukaan laut naik setelah zaman es berakhir. Secara geologi, gunung purba di Laut Jawa terbentuk dari proses vulkanisme jutaan tahun lalu. Lava yang keluar membeku menjadi batuan basal dan andesit, material khas yang sering ditemukan pada gunung api. Para ilmuwan menemukan struktur gunung bawah laut ini lewat survei batimetri dan pemetaan seismik. Alat khusus membaca bentuk dasar laut, sehingga gunung yang tersembunyi ribuan meter di bawah air bisa terlihat jelas. Secara fisika, tekanan air laut yang sangat besar ikut menjaga bentuk gunung tersebut tetap stabil. Bayangkan saja, setiap meter kedalaman menambah tekanan yang luar biasa pada struktur batuan di dasar laut. Yang paling menarik, beberapa gunung purba ini bentuknya masih sangat jelas. Ada yang menyerupai kerucut gunung api lengkap dengan kawah di puncaknya. Hanya saja sekarang semuanya tersembunyi di bawah air. Kalau kita lihat dari sisi geologi, pembentukan gunung purba ini berkaitan erat dengan pergerakan lempeng tektonik di wilayah Indonesia. Wilayah Nusantara memang berada di pertemuan beberapa lempeng besar bumi yang sangat aktif. Di selatan Pulau Jawa, lempeng samudra bergerak menekan ke bawah lempeng benua. Proses ini disebut subduksi. Dari sinilah magma panas naik ke permukaan dan membentuk rangkaian gunung api. Namun jutaan tahun lalu, posisi daratan dan laut di kawasan ini berbeda dengan sekarang. Banyak gunung api yang dulunya berada di daratan, perlahan berubah menjadi gunung bawah laut akibat perubahan permukaan air. Salah satu bukti keberadaan gunung purba ini adalah bentuk struktur batuannya. Batuan vulkanik yang ditemukan memiliki komposisi mineral yang sama dengan batuan pada gunung api aktif. Para ilmuwan biasanya mempelajari struktur ini dengan menggunakan teknologi pemetaan dasar laut. Dengan alat sonar dan gelombang seismik, bentuk gunung yang tersembunyi di bawah laut bisa terlihat jelas. Hasil pemetaan itu menunjukkan sesuatu yang menarik. Di beberapa titik Laut Jawa, dasar laut tidak datar seperti yang banyak orang bayangkan. Justru terdapat tonjolan besar yang mirip kerucut gunung api. Sebagian gunung purba ini memiliki diameter yang cukup besar, bahkan ada yang lebarnya mencapai beberapa kilometer. Artinya, dulu aktivitas vulkaniknya kemungkinan cukup kuat saat masih berada di daratan. Ketika gunung api aktif, lava yang keluar akan mengalir dan membeku. Lapisan demi lapisan lava inilah yang akhirnya membentuk tubuh gunung api. Proses ini bisa berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Selain lava, letusan gunung juga menghasilkan abu vulkanik dan material batuan kecil. Material ini ikut menumpuk dan memperbesar struktur gunung. Lama-kelamaan terbentuklah gunung yang tinggi dan kokoh. Namun aktivitas geologi bumi tidak pernah berhenti selamanya. Seiring waktu, beberapa wilayah daratan mengalami penurunan atau disebut subsidence. Inilah yang menyebabkan sebagian gunung akhirnya berada di bawah permukaan laut.
Selain penurunan daratan, perubahan iklim global juga memainkan peran penting. Ketika zaman es berakhir sekitar 12.000 tahun lalu, es di kutub mencair dan menyebabkan permukaan laut naik secara drastis. Akibat kenaikan permukaan laut itu, wilayah yang dulunya merupakan daratan luas berubah menjadi lautan. Gunung-gunung yang sebelumnya berdiri di darat akhirnya tenggelam dan berubah menjadi gunung bawah laut. Menariknya, meskipun sudah tertutup air laut selama ribuan tahun, bentuk dasar gunung ini masih bisa dikenali. Struktur kerucutnya tetap terlihat jelas dalam hasil pemetaan geologi modern. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut struktur ini sebagai gunung api purba atau paleovolcano. Istilah ini digunakan untuk menyebut gunung yang sudah tidak aktif lagi dan terbentuk pada masa geologi yang sangat lama. Selain bentuk kerucut, para peneliti juga menemukan pola aliran lava yang sudah membeku di dasar laut. Pola ini menunjukkan arah aliran magma ketika gunung tersebut masih aktif jutaan tahun lalu. Secara ilmiah, mempelajari gunung purba ini sangat penting. Dari struktur batuannya, para peneliti bisa mengetahui bagaimana aktivitas vulkanik di wilayah Indonesia berkembang sepanjang sejarah bumi. Selain itu, penelitian ini juga membantu memahami bagaimana bentuk dasar laut terbentuk. Laut ternyata bukan hanya cekungan air, tetapi juga lanskap geologi yang kompleks seperti daratan. Bahkan beberapa struktur gunung bawah laut bisa mempengaruhi arus laut di sekitarnya. Tonjolan di dasar laut dapat mengubah arah aliran air dan menciptakan ekosistem laut yang unik. Karena itu, gunung purba di Laut Jawa bukan hanya menarik bagi geolog. Para ahli kelautan dan ahli biologi laut pun mempelajarinya, karena wilayah ini sering menjadi habitat berbagai organisme laut. Jadi, meskipun sekarang tersembunyi di bawah permukaan laut, gunung purba ini sebenarnya adalah saksi sejarah panjang bumi. Dari letusan magma hingga perubahan iklim global, semuanya meninggalkan jejak di dasar Laut Jawa. Yang mengejutkan, para ilmuwan menduga jumlah gunung purba di dasar Laut Jawa tidak hanya satu atau dua. Bisa jadi ada puluhan struktur gunung tua yang tersembunyi dan belum semuanya dipetakan. Saat teknologi pemetaan laut semakin canggih, ilmuwan mulai melihat pola menarik. Struktur dasar Laut Jawa ternyata dipenuhi tonjolan dan cekungan yang menunjukkan bekas aktivitas geologi besar di masa lalu. Beberapa gunung bawah laut bahkan memiliki bentuk yang sangat mirip gunung api di daratan. Ada lereng, puncak, bahkan struktur yang diduga sebagai bekas kawah letusan purba. Hal ini membuat para geolog semakin yakin bahwa wilayah Laut Jawa dulunya pernah menjadi kawasan vulkanik aktif. Aktivitas magma kemungkinan terjadi dalam periode yang sangat panjang. Menariknya lagi, beberapa gunung purba ini berada tidak terlalu jauh dari jalur gunung api modern di Pulau Jawa. Ini menunjukkan adanya hubungan geologi antara masa lalu dan kondisi bumi saat ini. Dalam ilmu geologi, wilayah seperti ini sering disebut sebagai sistem vulkanik yang berevolusi. Artinya, aktivitas magma bisa berpindah lokasi selama jutaan tahun mengikuti dinamika lempeng bumi. Selain itu, struktur gunung bawah laut sering menjadi tempat berkumpulnya sedimen laut. Lumpur, pasir, dan sisa organisme laut perlahan menutupi sebagian tubuh gunung tersebut. Lapisan sedimen ini sebenarnya seperti arsip natural sejarah bumi. Dengan mempelajari lapisan tersebut, ilmuwan bisa mengetahui kondisi iklim, aktivitas laut, bahkan perubahan lingkungan ribuan tahun lalu. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa struktur gunung bawah laut bisa menjadi tempat tumbuhnya terumbu karang besar. Struktur batu vulkanik memberikan permukaan keras yang sangat ideal bagi karang untuk berkembang. Akibatnya, gunung purba yang dulu terbentuk dari lava panas kini berubah menjadi rumah bagi 1000 makhluk laut, dari ikan kecil hingga berbagai spesies karang yang unik. Tapi tunggu dulu, ada hal yang lebih menarik lagi. Beberapa ilmuwan percaya bahwa gunung purba di Laut Jawa bisa memberi petunjuk tentang bentuk daratan Nusantara di masa prasejarah. Ketika permukaan laut jauh lebih rendah pada zaman es, wilayah Laut Jawa kemungkinan adalah daratan luas yang disebut Paparan Sunda, sebuah daratan besar yang menghubungkan beberapa pulau di Indonesia. Di daratan purba itu, sungai-sungai besar pernah mengalir menuju Laut Purba. Sungai tersebut membawa sedimen yang kemudian menumpuk di sekitar gunung purba yang ada di wilayah tersebut. Ketika air laut naik,
Seluruh lanskap ini perlahan tenggelam. Sungai berubah menjadi dasar laut, lembah berubah menjadi cekungan laut, dan gunung purba akhirnya berada jauh di bawah permukaan air. Perubahan besar ini terjadi relatif cepat dalam skala geologi. Dalam beberapa ribu tahun saja, wilayah daratan luas berubah menjadi lautan yang kita kenal sekarang sebagai Laut Jawa. Itulah sebabnya dasar Laut Jawa menyimpan begitu banyak jejak geologi kuno. Gunung Purba adalah salah satu bagian dari cerita panjang perubahan bumi di kawasan ini. Bagi para ilmuwan, setiap tonjolan dan struktur di dasar laut adalah petunjuk penting. Dari situ mereka bisa merekonstruksi bagaimana bentuk bumi pada jutaan tahun lalu. Teknologi modern seperti pemetaan satelit dan sonar laut dalam kini membantu membuka rahasia tersebut. Hal-hal yang dulu tersembunyi kini mulai terlihat dengan lebih jelas. Meski begitu, sebagian besar dasar laut Indonesia masih belum dipetakan secara detail. Artinya, sangat mungkin masih ada gunung purba lain yang menunggu untuk ditemukan. Jadi, siapa tahu, di bawah laut yang tampak tenang itu sebenarnya tersembunyi pegunungan purba yang luas. Gunung-gunung tua yang pernah membentuk wajah Nusantara jutaan tahun lalu. Tahukah kamu, gunung bawah laut sering menjadi oasis kehidupan di lautan. Bentuknya yang menjulang menciptakan arus air yang unik, membawa nutrisi dari dasar laut dan menarik banyak ikan berkumpul di sekitarnya. Karena itulah, banyak nelayan sebenarnya tanpa sadar memancing di sekitar struktur gunung bawah laut. Tempat seperti ini biasanya menjadi lokasi favorit ikan besar mencari makanan. Selain ikan, terumbu karang juga sering tumbuh di lereng Gunung Purba. Struktur batu vulkanik memberikan permukaan keras yang sangat ideal bagi karang untuk berkembang. Lama-kelamaan, lereng gunung tersebut berubah menjadi ekosistem laut yang sangat kaya. Berbagai spesies ikan, moluska, dan organisme laut lainnya hidup berdampingan di sana. Menariknya lagi, beberapa gunung bawah laut memiliki puncak yang cukup dangkal. Artinya, jaraknya tidak terlalu jauh dari permukaan laut dibandingkan bagian dasar sekitarnya. Dalam dunia oseanografi, struktur seperti ini sering disebut seamound. Seamound adalah gunung yang terbentuk dari aktivitas vulkanik tetapi berada sepenuhnya di bawah laut. Di seluruh dunia, jumlah seamound diperkirakan mencapai ratusan ribu. Namun, sebagian besar masih belum dipetakan secara detail karena luasnya wilayah lautan di bumi. Laut Jawa mungkin terlihat dangkal dibanding samudra lain, tetapi tetap menyimpan struktur geologi yang kompleks. Gunung Purba adalah salah satu bukti bahwa wilayah ini punya sejarah geologi yang panjang. Selain itu, batuan vulkanik di dasar laut kadang mengandung mineral tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan adanya potensi mineral yang terbentuk dari aktivitas magma purba. Namun, eksplorasi di dasar laut tidaklah mudah. Kedalaman, tekanan air, dan kondisi lingkungan membuat penelitian harus dilakukan dengan teknologi khusus seperti robot bawah laut. Menariknya lagi, beberapa ilmuwan juga mempelajari hubungan antara gunung bawah laut dan arus laut besar. Bentuk gunung bisa mengubah pola arus yang mengalir di sekitarnya. Perubahan arus ini bisa mempengaruhi distribusi nutrisi di laut. Akibatnya, area sekitar gunung bawah laut sering menjadi wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari sudut pandang sains, gunung purba ini seperti laboratorium alami. Para peneliti bisa mempelajari interaksi antara geologi bumi dan kehidupan laut di satu tempat. Beberapa penelitian bahkan menemukan spesies laut yang jarang ditemukan di tempat lain hidup di sekitar seamound. Kondisi lingkungan yang unik membuat habitat ini sangat spesial. Selain kehidupan laut, Gunung Purba juga menyimpan cerita tentang perubahan bumi. Struktur batuannya dapat menunjukkan usia dan aktivitas geologi yang terjadi jutaan tahun lalu. Bayangkan saja, gunung yang sekarang berada ratusan meter di bawah laut dulu mungkin pernah berdiri di daratan terbuka, terkena hujan, angin, bahkan mungkin dilalui sungai purba. Perubahan dramatis ini menunjukkan betapa dinamisnya planet kita. Daratan bisa berubah menjadi laut, dan gunung yang dulu menjulang tinggi kini tersembunyi di dasar samudra. Gunung Purba di Laut Jawa adalah bukti bahwa sejarah bumi tidak selalu terlihat di permukaan. Banyak cerita planet kita yang justru tersimpan jauh di bawah laut. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin banyak pula misteri baru yang muncul.
Setiap survei dasar laut sering menghadirkan penemuan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Dan mungkin saja, suatu hari nanti para peneliti akan menemukan lebih banyak gunung purba di wilayah ini. Gunung-gunung yang selama jutaan tahun diam tersembunyi di bawah Laut Jawa. Jadi, sekarang kita tahu, Laut Jawa yang terlihat tenang sebenarnya menyimpan sejarah bumi yang sangat panjang. Di bawah airnya, terdapat gunung-gunung purba yang menjadi saksi perubahan besar planet kita. Gunung-gunung ini terbentuk dari aktivitas magma jutaan tahun lalu, ketika wilayah Nusantara masih mengalami proses pembentukan yang sangat dinamis akibat pergerakan lempeng bumi. Kemudian perubahan iklim global, mencairnya es dan naiknya permukaan laut membuat daratan purba tenggelam. Gunung yang dulu berdiri di darat akhirnya menjadi bagian dari lanskap dasar laut. Walaupun tersembunyi jauh di bawah laut, struktur gunung purba ini masih dapat dipelajari. Teknologi modern memungkinkan ilmuwan melihat bentuk dasar laut dengan detail yang menakjubkan. Dari penelitian tersebut, kita belajar bahwa bumi selalu berubah. Gunung bisa muncul, daratan bisa tenggelam, dan laut yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah hasil dari proses alam yang sangat panjang. Gunung purba di Laut Jawa mengingatkan kita bahwa banyak rahasia bumi masih tersembunyi. Tidak semua cerita planet ini terlihat di permukaan, sebagian justru berada jauh di bawah laut. Setiap penemuan geologi baru membantu manusia memahami sejarah bumi dengan lebih baik. Dari batuan, struktur gunung, hingga sedimen laut, semuanya seperti potongan puzzle besar planet kita. Siapa tahu, di masa depan para peneliti akan menemukan lebih banyak gunung purba atau struktur geologi lain di Laut Jawa yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau kamu suka fakta menarik seperti ini, jangan lupa dukung channel ini supaya kita bisa terus mengungkap cerita-cerita tersembunyi dari bumi yang jarang diketahui banyak orang. Karena terkadang rahasia terbesar planet kita bukan berada di langit, tetapi tersembunyi jauh di bawah laut.